Ya, selamat sore pemirsa. Selamat datang di dalam Chatterbox sore ini di hari Jumat 9 Mei 2025. Lagi tentang masalah polemik ijazah dari mantan presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo atau Pak Jokowi, di mana pada pagi tadi ya tim kuasa hukum dan adik ipar dari mantan Presiden Jokowi menyerahkan ijazah ke pihak Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Mabes Polri, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Kita nggak tahu apa maksud dan tujuan dari penyerahan ke Barreskrim itu, padahal sebenarnya pengadilan di Solo itu yang meminta supaya mantan Presiden Jokowi itu menunjukkan keaslian daripada ijazahnya. Tapi sepertinya Pak Jokowi lebih memilih untuk melakukan apa yang kita sebut dengan, kalau bahasa hukumnya, contempt of court, ya menghalangi pengadilan atau penghinaan terhadap pengadilan. Jadinya memang bisa dikenakan pasal tentang contempt of court ini, Pak, karena diminta untuk ditunjukkan sebenarnya, tapi tidak mau, ya. Tidak mau dan menyerahkan ijazahnya itu ke Barreskrim Polri. Dan memang selanjutnya adalah menjadi kewenangan dari pihak Barreskrim Polri untuk menunjukkan apakah ijazah yang diserahkan itu asli atau palsu. Ini yang menurut saya harapkan ini bisa menjadi babak terakhir ya dari polemik ijazah dari mantan Presiden Jokowi, Mbak Yani. Karena jujur teman-teman ya, kita ini capek. Sudah sejak 2019 ya, masalah ijazah palsu ini bergulir. Ijazah palsu ini bergulir dan seakan tidak ada habisnya masalah ijazah palsu ini. Sementara saat ini kita, rakyat Indonesia, sedang dipusingkan dengan berbagai masalah. Mulai dari tingkat kemiskinan yang disebut Bank Dunia, angkanya hampir 61%, tepatnya 60,3%. Tingkat kemiskinan menurut data dari World Bank atau Bank Dunia. Kemudian masalah pengangguran yang menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS ada di angka 7,82%, hampir 8%, teman-teman. Hampir 8%. Ini juga bukan angka yang kecil. Belum lagi PHK yang terjadi di mana-mana. Ya, kita tidak boleh lupa bagaimana perusahaan tekstil raksasa Sritex melakukan PHK terhadap ribuan orang pegawainya, dan badai PHK sekarang melanda industri pertelevisian Indonesia, di mana banyak stasiun televisi dan perusahaan media juga melakukan PHK imbas dari dampak pemberlakuan efisiensi secara besar-besaran. Jadinya memang ini perlu di address secara serius gitu loh. Nah, di saat bangsa Indonesia
sedang bergelut menghadapi ini semua. Belum lagi perang dagang, perang tarif dengan Amerika Serikat. Ya, menghadapi perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Bahkan juga dengan Indonesia karena produk-produk kita dikenakan tarif resiprokal atau timbal balik dengan angka yang lumayan besar, yaitu 32 sampai dengan 64%. Dan ini juga tidak bisa kita pandang sebelah mata karena pasti pemerintah akan pusing mencari pasar ekspor lain produk-produk Indonesia. Karena kalau di ekspor ke USA malah dikenakan tarif resiprokal, dan otomatis harus cari pas. Ini pusing. Nah, energi kita tuh lagi dipusatin di situ sebenarnya. Tapi energi kita jujur aja habis oleh skandal ijazah ini. Ya, mestinya Pak Jokowi itu sadar kalau memang diminta oleh pengadilan untuk membuka ijazah, untuk menampilkan ijazah yang memang asli, ya tunjukin aja bahwa kalau memang ini ijazahnya asli, valid gitu ya. Ya udah, berarti masalah selesai. Dan kita bisa berkonsentrasi bagaimana berjuang memulihkan Indonesia yang sakit kronis ekonominya, efek dari pandemi COVID-19, efek dari perang Rusia Ukraina, efek dari perang di Timur Tengah, khususnya di Gaza, di Palestina, ya, dan Israel, efek dari perang tarif ya antara Amerika Serikat dengan beberapa negara termasuk dengan Indonesia dan juga dengan China atau Tiongkok dan Uni Eropa, dan beberapa negara melakukan langkah retaliasi. Uni Eropa, Kanada, Tiongkok melakukan retaliasi atas pengenaan tarif resiprokal terhadap produk-produk mereka yang diekspor ke USA. Jadi kita sedang menghadapi situasi yang kalang kabut kayak gini. Mestinya udah aja gitu loh. Jokowi tuh sadar diri, udah kelar ini kasus. Dan kita bisa bersatu membantu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto membuka banyak lapangan pekerjaan. Kalau dari total manifesto janji kampanyenya 19 juta. Kemudian ada lagi total 10 juta yang terbaru lagi dengan dibukanya diluncurkannya Danantara. Ya, ada lagi 800.000 setelah Bank Emas luncur. Jadi total ada 29,8 juta. Kok mundur nih mobil? Mau kemana? Itu mobilnya ketua RW kita, Pak Tengku Zainal Abidin. Ya, ketua RW 08 Bumi Bintara Permai, Pasangan Jaksel. Tengku Haji Zainal Abidin. Nah, jadi mana ya? Perang ya udah aja, mestinya kita bersatu gitu loh. Bersatu kompak ya, membantu pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini membuka total 29,8 juta lapangan pekerjaan, total hampir 30 juta lapangan pekerjaan yang kebuka itu. Dan insya Allah itu bisa mengakomodir banyak pengangguran yang ada di Indonesia, yang kebanyakan itu ada di usia produktif, usia angkatan kerja. Ya, ini bahaya kalau sampai ini tidak diantisipasi. Bisa jadi nanti tahun 2030 bukan bonus demografi yang
kita nikmati, tapi bencana demografi. Ini harus hati-hati teman-teman. Menyikapi hal yang seperti ini kita harus bijak-bijak lah, ya. Jadi memang sudah saatnya sekarang kita bersatu, kompak gitu. Lupakan kemarin masalah pilpres. Pilpres itu sudah selesai, ya. Gak ada lagi Amin, Pragip, Gama, semua udah end. Udah selesai semua itu. Semua sudah selesai itu. Makanya jadi sudah sekarang kita bersatu, kompak. Bagaimana membantu pemerintah membuka hampir 30 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu. Ini sekarang penting. Penting banget. Jadi sudah, masalah ijazah palsu ini udah aja cepat selesaikan, clear, udah. Daripada kita sibuk membahas-bahas ini, energi kita habis ya. Habis, tidak ada yang ada berfaedahnya gitu loh. Ya, jadi untuk sekarang saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga dengan diserahkannya ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri bisa menjadi babak akhir dari polemik yang sudah 6 tahun berlangsung. Ya, dari sejak 2019. Saya kira sudah cukup lah ya kita bahas-bahas masalah ijazah palsu ini. Kalau memang palsu, bilang aja palsu. Kalau asli, bilang asli gitu loh. Gak usah berdrama ini itu gitu loh. Apalagi merasa si paling terhina. Wah, kalau ngomongin terhina, yang lebih terhina lagi sebenarnya rakyat. Tapi pembahasannya nggak sekarang teman-teman. Pembahasannya nggak sekarang. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang. Bagaimana 1 dekade pemerintahan Jokowi menghina seluruh rakyat Indonesia. Selamat sore dan sampai bertemu kembali di tayangan yang lain.